warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Ada yang galau ya. Oke, kita mulai lihat kartunya. Ya, buat yang mau konsultasi secara private silakan kontak Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya di WhatsApp 0878 85001208. Yang pertama adalah Aquarius. 8 tongkat. Terkait semangat, hari ini bergairah untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan rencananya supaya bisa terlaksana semua apapun yang sudah dipersiapkan. Jadi semangat, jangan emosian, jangan mikirin orang yang jahil atau usil, tapi fokus karena apapun yang Anda kerjakan hasilnya akan kembali pada Anda juga. Untuk urusan cinta dan kasih sayang yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang membutuhkan kehadiran Anda, hadirlah. Support pasangan Anda, cintai dia dan berikan perhatian yang total ya, perhatian yang menyeluruh supaya dia memiliki semangat untuk melakukan sesuatu yang akan mendorong kemajuan hidupnya ya. Dan untuk yang lajang, apapun yang Anda lakukan, segala sesuatu akan kembali kepada Anda. Kalau target karir ingin tercapai, maka bergegaslah laksanakan segala sesuatu tanpa menunda-nunda. Tapi buat yang lagi melakukan pendekatan, kalau memang ada kemungkinan terhubung dengan mudah, maka fokus dengan apa yang sedang Anda maintain ya komunikasinya saat ini. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. The Star. Bintang terang, bersinar, cemerlang yang membuat Anda merasa banyak sekali menemukan kebaikan, keberkahan, dan juga kemujuran. Harus jemput peluang besar yang memang sudah ada dan mendekati Anda. Kalau memang rezeki nggak akan kemana ya. Dan buat yang berpasangan, jadikan dia seperti cahaya terang yang selalu membuat Anda ingin terus memberikan kebahagiaan untuk dia, memberikan support terbesar, dan dia akan merasa memiliki seseorang yang membuat dia damai, tenang, tentram, dan mendapatkan keberkahan-keberkahan. Anda selalu dianggap memberi hoki, memberikan jawaban atas problem-problem yang dihadapi. Dan buat yang saat ini sedang ada masalah dengan pasangannya Pisces gitu ya, atau Anda sebagai Pisces punya masalah, coba dialogkan ya. Yakinlah bahwa dengan niat baik semua persoalan akan dapat diuraikan dan bisa baikan lagi. Enggak marah-marah, enggak ngeblok-ngeblok telepon, apalagi kalau yang pacaran ngambek dikit ngeblok. Aduh, jangan, itu kekanak-kanakan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini merasa sedang jadi trendsetter, banyak yang mau kenalan, banyak yang ingin mengetahui siapakah diri Anda. Coba berikan peluang, buka hati, buka pandangan, buka telinga. Siapa kira-kira yang pantas menjadi seseorang yang akan menjadi pendamping hidup Anda. Tapi buat yang lagi fokus, merintis karir, usaha, dan juga profesionalitasnya, silahkan fokus dan buktikan bahwa Anda orang yang konsisten ya, tidak main-main, diberi kepercayaan, Anda akan lakukan yang terbaik sampai cemerlang hasilnya ya. Oke, yang berikutnya adalah Aries. As tongkat, elemen api, masih panas-panasan, masih kesal, masih marah, sudah selesaikan, nggak usah diungkit-ungkit ya, karena sebetulnya Anda sedang mendapatkan tugas besar untuk menggarap kehidupan yang ada di hari ini menjadi baik, sukses, berhasil, tuntas, dan melaksanakan apapun yang menjadi kewajiban Anda. Dan ini adalah berkah besar yang diberikan Tuhan untuk bisa menikmati hari ini dengan rasa syukur, dengan segala kelancaran yang akan Anda hadapi. Dan jangan lupa bekerja samalah dengan baik, jangan timbulkan friksi, gesekan, ataupun perdebatan yang tidak penting ya. Untuk yang berpasangan,
Kalau memang ingin membangkitkan kembali cintanya, membangkitkan gairahnya, hindarkan pertengkaran, hindarkan konflik, jadikan dia berkah yang diberikan Tuhan, cinta yang diturunkan oleh Tuhan untuk bisa membalur rasa cinta Anda, untuk bisa membuat hati Anda hangat karena memiliki seseorang yang betul-betul menyayangi dan mencintai Anda, begitu juga Anda menyayangi dan mencintai dia ya. Untuk yang lajang, kalau sudah menemukan gacoan, menemukan seseorang yang menjadi target untuk terus didekati dengan continue, mudah-mudahan pendekatannya sukses dan tidak menemukan kendala apapun ya. Tapi buat yang sedang fokus menerima tugas tanggung jawab yang besar, fokus saja, jangan sampai ditinggal-tinggal atau malah pecah perhatian Anda ke urusan lain. Jangan, nanti malah jadi bubar jalan ya. Yang berikutnya adalah Taurus, Raja Tongkat, elemen api, posisi yang betul-betul membuat Anda merasa ajak, harus betul-betul dimanfaatkan. Jadi semangat, bergairah, menunjukkan loyalitas Anda, menunjukkan kualitas leadership Anda, menunjukkan kesiapan dalam mengerjakan apapun. Mau kesel, mau marah harus bisa diredam supaya nggak mengacaukan hari Anda. Bersyukurlah diberikan kesehatan, kesempatan, dan juga pergaulan yang bisa meluas dan berjalan dengan lancar komunikasinya ya. Yang berpasangan, kedudukan dan posisi Anda yang selalu bisa membuat pasangan Anda merasa tentram, nyaman, harus terus maintain dengan baik ya. Malah kalau perlu Anda cari cara bagaimana bisa meningkatkan kembali kualitas hubungan Anda untuk ke jenjang yang lebih baik. Kalau yang tengkar-tengkar, ini malah jadi kusut, hubungan yang harmonis jadi kacau balau. Jangan sampai masuk ke wilayah yang betul-betul isinya setan gitu ya. Jangan mendekati hal-hal yang bisa membuat bara api kemarahan itu jadi membakar ya, merusak suasana harmonis atau suasana yang tadinya damai jadi kacau balau. Jangan sampai ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini kedudukannya lagi asik ya, karena merasa Anda sedang tertantang dengan tugas tanggung jawab yang gak main-main, fokus, jangan sampai kebelah-belah, malah jadi berantakan nanti. Tapi kalau yang sekarang sedang ada gairah karena ada pendekatan yang makin mengarah kepada kesuksesan menjalin satu hubungan, jangan sampai kendor, komunikasinya di-maintain dengan baik. Kira-kira apa sih kegiatan dia, kira-kira apa sih kesenangannya. Nah, itu biasanya akan membuat Anda makin asik ngobrol dengan seseorang tersebut ya. Yang berikutnya adalah Gemini, 7 pedang. Ada apa dengan Gemini? Lagi banyak galaunya, lagi banyak ingin menghindarnya dari seseorang yang mungkin membuat Anda ngerepotin, ngerusuhin, bikin pusing kepala, dan mungkin beberapa hal yang belakangan membuat Anda risih adalah seseorang yang ikut campur dengan urusan kehidupan Anda. Nah, cara menghadapinya adalah tenang, sabar, bukan menghindar, tapi hadapi dengan sikap dewasa, uraikan masalahnya, dan katakan sesungguhnya bahwa Anda merasa kurang nyaman dengan sikap seseorang tersebut, dan minta dengan hormat untuk tidak ikut campur atau tidak mengganggu kehidupan Anda. Kalau Anda menghindar, menjauh, malah urusan yang harusnya Anda fokus itu jadi berantakan, ditinggal-tinggal, kemudian jadi nggak fokus gitu ya. Pertajam lagi dan cari cara bagaimana untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang Anda hadapi, termasuk yang hari ini. Hadapi saja, jangan ditinggal. Atau sekarang Anda mungkin stres, kesel dengan apa yang sedang dikerjakan, jadi bawaannya aduh pengen ganti deh atasannya, majikannya pengen ganti, atau pengen pindah pekerjaan, atau pengen ganti usaha gitu ya. Pelariannya bukan ganti, tapi bagaimana memecahkan masalah tersebut supaya bisa ngeblend ya, apa yang jadi persoalan bisa diurai sehingga tidak lagi jadi benang kusut. Untuk yang berpasangan, jika ada masalah seperti halnya persoalan kehidupan, Anda harus duduk berdua, tuntaskan, hadapkan, dan diskusikan dari hati ke hati sehingga tidak muncul pikiran-pikiran negatif. Jangan-jangan kamu tadi teleponan sama siapa? Jangan-jangan tadi jalan sama siapa? Jangan-jangan kamu simpan di mana uangnya? Pokoknya hal-hal yang hanya berdasarkan asumsi itu jangan terlalu dikedepankan. Nanti bisa jadi menimbulkan konflik atau friksi ya.
bersabar dan ajak diskusi pasangan. Ketika semuanya bisa terselesaikan, maka perasaan Anda dengan pasangan bisa ngeblend lagi, satu lagi, saling sayang lagi ya. Biasanya kalau habis tengkar malah tambah mesra, iya kan? Nah buat yang lajang, mungkin ada trauma, pernah gagal dalam menjalin hubungan. Mudah-mudahan trauma itu bisa disembuhkan, bukan malah lari-larian ketakutan kalau ada yang mulai dekat, atau ketakutan takut patah hati lagi. Hadapi dan pastikan bahwa itu sudah lalu, sudah tutup buku. Anda harus persiapkan diri untuk bisa yakin akan menemukan seseorang yang bisa membuat Anda bahagia, bisa membuat Anda nyaman dan merasa dicintai. Tapi mungkin kalau sekarang nggak ada urusan cinta-cintaan, justru Anda harus tingkatkan kualitas diri. Kalau bekerja, cari bagaimana supaya bisa berprestasi, bisa mempunyai income yang bisa menjadikan kebanggaan bagi diri Anda, karena bisa memberi meringankan beban orang tua kehidupannya. Anda bisa memberi sumbangsihnya, berbakti untuk bisa menjadi orang yang anak yang bisa meringankan apa yang menjadi tanggungan orang tua. Banyak sekarang orang-orang yang baru mereka yang baru saja misalnya lulus kemudian mendapatkan pekerjaan, nggak mau sibuk-sibuk mikirin calon pacar atau pendamping hidup, karena mau berbakti dulu dengan orang tua, nabung-nabung dulu dengan sekuat tenaga untuk bisa memberikan orang tua sawah, bisa menaikkan dia haji, bisa membuat mereka menikmati perjalanan keluar kota, keluar negeri, apapun itu sebetulnya itu bentuk bakti ya. Jadi kalaupun sekarang ini lagi kusut, banyak masalah, banyak ketegangan, lagi nggak enak badan, lagi gampang ngedrop, coba tenangkan hati dan pikiran, karena katanya sumber dari penyakit datangnya dari pikiran. Jadi kita tenangkan dulu sampai bisa meningkatkan stamina ya. Yang berikutnya adalah Cancer, 3 koin, dialog, komunikasi, kerjasama, kontrak, pertemuan, meeting, diskusi dengan hal-hal yang terkait dengan peningkatan kualitas produksi, kualitas pekerjaan, kualitas dari apa yang dihasilkan. Mudah-mudahan semua bisa lancar terlaksana di hari ini, dan juga membicarakan tentang sesuatu yang akan dikerjakan di waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan juga menemukan titik terangnya. Untuk yang berpasangan, lagi-lagi kualitas komunikasi yang harus diprioritaskan supaya dapat menciptakan hubungan yang harmonis, tahan banting ya, dua arah komunikasinya, dan merasa saling diperhatikan. Kemudian untuk yang lajang, kalau ada yang menjadi perantara ingin menjodohkan Anda, jangan nolak ya. Justru mungkin itu kesempatannya Anda bisa dekat dan akrab, karena ada yang menggaransi bahwa Anda orang baik atau dia orang baik, sehingga lancar urusannya. Tapi buat yang lagi nggak ada siapa-siapa nih Mbak Endang, saya lagi sibuk bagaimana bisa menawarkan produk barang ataupun jasa yang sedang diproduksi atau yang sedang di kantor. Saya lagi mencoba untuk bisa membangun satu hubungan yang baik dalam pekerjaan, sehingga hasilnya akan membawa kepuasan dan memberi nilai plus di dalam performance appraisal di kantor gitu ya, dan bisa membangun satu hubungan yang baik dengan berbagai departemen. Jempolan itu ya. Mudah-mudahan lajang yang belum ada siapapun cantelannya, belum ada urusan percintaannya, bisa makin meningkatkan kualitas diri dan bisa membahagiakan keluarga atau orang tua. Giliran Leo ya, sampai serak, soalnya masih batuk jadi takut saya kalau kelamaan batuk nanti kejadian kayak bulan Juli masuk ICU. Aduh jangan ya, doakan sehat ya. Oke, sekarang giliran Leo, 6 piala, 6 of Cups. Ini ada sesuatu yang terkait dengan hasil usaha kerja keras Anda beberapa waktu lalu sebelumnya ya. Ini akan membawa satu kegembiraan, satu kebahagiaan yang membuat Anda merasa nyaman, plong, lega, tentram, bahagia. Mudah-mudahan walaupun sesuatu yang nggak dar gitu, tapi Anda tetap bersyukur, karena katanya rasa syukur itu bisa menambah kenikmatan yang ada, sehingga akan terus ditambahkan lagi nikmatnya oleh Sang Pencipta. Amin ya. Dan mudah-mudahan semua yang Anda lakukan di hari ini membawa nilai plus juga, dan membawa kepuasan serta kebaikan bagi orang-orang yang ikut serta dalam aktivitas Anda, kegiatan Anda ataupun pekerjaan Anda. Buat yang berpasangan, selalu ingat bagaimana perjuangan Anda berdua membangun satu hubungan yang mungkin sudah up and down, jatuh bangunnya sering, tapi karena sudah kuat, sudah sama-sama mengerti sifat masing-masing, Anda
tahu bagaimana cara menghadapi setiap ada persoalan, menghadapi bagaimana setiap ada hal-hal yang harus dikerjakan atau diselesaikan bersama. Dan mudah-mudahan pula situasi itu pula yang hari ini membuat Anda dengan dia bahagia dan menjaga kerukunan. Kalaupun ada gesekan, pertengkaran, itu bisa diatasi dengan cara yang dewasa ya. Untuk yang lajang, jangan pernah menganggap bahwa pergaulan itu belum tentu membawa hal yang positif. Nanti dulu, kadang-kadang ketika mengadakan pertemuan dengan teman-teman, misalnya teman sekolah waktu SD, SMP, SMA, kuliah, teman kerja di tempat perusahaan yang lama, mungkin Anda sudah pindah gitu ya, bisa bertemu dengan seseorang yang pernah Anda suka. Nah, kalau dia masih sendiri, Anda sendiri, bisa memungkinkan kalau dulu memang Anda pernah suka, itu bisa terajut lagi. Karena di sini ada sesuatu yang tidak tergambar, sebuah peristiwa yang menyentuh hati dan akan mengalir dengan begitu mudahnya kalau terhubung lagi. Semoga Anda bisa bertemu atau suka dengan seseorang yang pernah Anda lihat, yang pernah Anda kenal, yang pernah Anda temui sebelumnya, dan mudah-mudahan terpaut hatinya ya. Tapi buat yang saat ini belum ada siapapun, Mbak Endang, saya hanya berusaha berbuat baik, menjaga apa yang sudah saya jalani dalam pekerjaan, dalam usaha, walaupun belum signifikan hasilnya, tapi saya syukuri. Amin. Teruslah tekun mengerjakan apa yang menjadi fokus-fokus dalam hidup Anda, karena berkahnya akan terus mengikuti dan hasilnya akan terus bertambah asalkan kita fokus dan berjuang keras ya. Yang berikutnya adalah Virgo. The world, keliling ya, berkeliling, jalan-jalan atau berputar kemana ya, pindah lokasi, pindah tempat, bekerja dari posisi ini ke posisi sana, bertemu dengan si ini, kemudian bertemu dengan si itu gitu ya. Pekerjaan yang berpindah-pindah, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, ibaratnya ini dunia kehidupan Anda yang harus dinikmati, enjoy, untuk mendapatkan hasil yang terbaik, untuk mendapatkan sesuatu yang membuat Anda bersemangat. Jika ada satu kesedihan atau satu kemarahan, Anda bisa alihkan dengan beraktivitas all out untuk mendapatkan sesuatu melebihi target. Bisa. Dulu saya pernah gitu, biasa kalau lagi kesel, marah sama seseorang yang hanya merepotkan tugas ataupun hal-hal yang ada dalam satu kegiatan atau organisasi, saya alihkan ke pekerjaan sehingga tenaganya berkali lipat dan hasilnya betul-betul memuaskan. Dicoba saja ya, siapa tahu the word inilah sinyal bahwa Anda akan mengerjakan sesuatu yang dang hasilnya ya, besar dan memuaskan. Untuk yang berpasangan, menjaga hatinya, merawat cintanya, memberikan yang terbaik dalam hidupnya akan membuat dia merasa sudah memiliki segalanya karena menemukan sosok yang betul-betul membuat dia bahagia. Itu cara supaya hubungan Anda bisa terjaga dengan baik, menjauh dari pertengkaran, menjauh dari hal-hal yang sangat-sangat sensitif untuk tidak dibahas gitu ya, menghindarkan hal itu. Jadi kalau dia bilang nggak suka ya jangan diulang-ulang atau dibahas. Kalau dia bilang merasa keberatan ya jangan dilakukan. Kalau dilakukan sebetulnya Andalah pemicu dari pertengkaran itu. Jangan sampai ya. Untuk yang lajang, the world ini menggambarkan sosok yang mungkin kalau misalnya ini terkait dengan pribadi yang masih lajang, betul-betul nggak ada siapapun, masih mencoba tebar pesona, mencari seseorang yang mungkin pas atau cocok, masih suka keliling, traveling, adventure, kemudian kumpul-kumpul dengan berbagai komunitas, pokoknya enjoy dengan kelajangannya, kesendiriannya, karena belum mau diganggu urusan cinta-cintaan. Tapi buat yang sudah memiliki seseorang yang sedang jadi perhatian, ini menggambarkan bahwa Anda ingin membuktikan bahwa Anda layak buat dicintai. Anda mempunyai banyak nilai plus yang sebetulnya menjadi peluru untuk menjadi sarana menunjukkan ke dia bahwa Anda serius, Anda siap untuk memberikan satu kebahagiaan dan menjalani hubungan yang tidak main-main gitu ya. Mudah-mudahan jalannya lancar ketika betul Anda menemukan sosok yang pas di hati. Yang berikutnya Libra, Raja Koin, elemen tanah, adem, ayem, tentrem,
seseorang yang sangat dibutuhkan, seseorang yang sedang diharapkan, seseorang yang sedang dinantikan, karena memiliki banyak potensi, memiliki talenta, memiliki kemungkinan-kemungkinan yang bisa diajak bekerja sama dengan baik. Ini gambaran di mana Anda hari ini berusaha do the best ya, melakukan yang terbaik dengan nilai-nilai yang tidak pernah Anda bayangkan. Sebetulnya hasilnya wow, hasilnya betul-betul membuat Anda merasa puas dan merasa mampu mencapai target bahkan melebihinya ya. Ciptakan suasana yang damai tanpa ada gaduh-gaduh atau tanpa ada hal-hal yang membuat orang lain merasa mungkin dirugikan. Tapi kalau cemburu sepertinya banyak nih yang kemajuan Anda banyak membuat cemburu atau iri atau usil. Tapi harus fokus saja ya, jangan terganggu atau jangan terpengaruh dengan suara-suara sumbang di luar sana. Buat yang berpasangan, Anda sedang berusaha membuat pasangan Anda damai, bahagia, tercukupi, dan merasa diperhatikan, dicintai. Itu yang penting ya. Hindarkan hal-hal yang mungkin tidak hal-hal yang tidak diharapkan pasangan dibahas atau diungkit lagi atau dikupas lagi gitu. Karena kalau itu dilakukan bisa saja menimbulkan salah paham, pertengkaran, kemarahan, sangka-sangkaan. Nah, itu yang nggak enak. Jangan sampai ya. Untuk yang lajang, kalau yang saat ini sedang ngejar karir, ingin memberi kebahagiaan buat keluarga atau maksudnya orang tua gitu ya, ingin membuktikan ke orang tua bisa berbakti, membuat mereka bangga dengan anaknya, fokus ya. Mungkin sekarang Anda merantau jauh dari keluarga, ingin membuktikan bahwa Anda bisa mandiri. Buktikan dan pastikan bahwa ketika mendapatkan peluang atau kesempatan Anda bisa amanah ya. Dan untuk yang lajang yang sedang menjalin satu kedekatan, proses kedekatan itu jangan sampai membuat Anda minder. Yakinlah Anda punya nilai plus yang bisa ditunjukkan kepada seseorang tersebut, dan Anda yakin bisa membangun satu hubungan yang kelak akan membuat Anda dengan dia bahagia ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. Temperance, kesederhanaan, keseimbangan. Anda sedang ingin menyederhanakan hidup, nggak mau ribut, nggak mau rempong, nggak mau gaduh-gaduh. Yang penting tenang, damai, sabar, seimbang, sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Udah, kalau terlalu berlebihan bikin pusing, kalau terlalu mengada-ada bikin stres. Jadi apa yang ada dijalani, disyukuri sambil menyeimbangkan apa yang dimiliki, apa yang bisa dikerjakan, dan mengatasi setiap persoalan dengan cara yang damai gitu ya. Dan selesaikan semua tugas di hari ini tanpa adanya keluhan-keluhan. Kalaupun ada yang minta bantuan, lakukanlah sesuatu biar teman merasa terbantu, pekerjaannya terselesaikan, dan ada nilai plus yang akan Anda peroleh dari sikap positif tersebut ya. Kemudian untuk yang berpasangan, yakinlah bahwa cinta yang murni, cinta yang tulus, ada satu kekuatan energi positif yang membuat selalu dijaga dan diseimbangkan hatinya, dijaga dan dirawat cintanya untuk tidak sampai ada yang mabur gitu ya, jadi ada yang miring, meleng gitu ya. Karena semua harus dimulai dari niat baik. Cinta yang tulus, cinta yang murni. Bayangkan kalau sesuatu yang sudah disatukan dalam ikatan cinta, lalu ada yang meleng, ada yang oglek, ada yang bandel, ribet, pada akhirnya akan menimbulkan kegaduhan, pertengkaran, gesekan-gesekan, kecurigaan yang bikin hidup tuh nggak tentram, nggak nyaman, karena satu sama lain saling tidak nyaman karena merasa dicurigai, yang satu merasa diawasi gitu. Dan ini yang harus disudahi, jangan sampai terus-menerus adanya pertengkaran. Tapi dengan menyederhanakan hubungan yang simple aja deh, saling hormat, saling cinta, saling sayang, saling support. Nah, ini yang akan membuat hubungan kuat gitu ya. Dan buat yang lajang, kalau memang saat ini sudah mulai nyetrum-nyetrum dekat dengan seseorang dan yakin sekali Anda bisa mendapatkan dia untuk menjadi pendamping hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan ya. Tapi yang saat ini sedang fokus dengan kehidupannya, sedang berusaha menguatkan diri sebagai seseorang yang gak ada siapapun, lagi dirantau, sedang jauh di negeri orang, atau sedang menyendiri untuk bisa menstabilkan lagi perasaannya, semoga bisa fokus dengan pekerjaannya, fokus dengan usahanya, fokus dengan bisnisnya, fokus dengan
kedamaian hatinya ya. Yang berikutnya adalah Sagittarius, 9 koin, 9 of Pentacles, koin elemen tanah. Tenang, damai, stabil, kecuali ada sesuatu yang unpredictable, bisa bergelombang, bergejolak ya. Di sini menggambarkan Anda berusaha untuk menikmati apa yang sudah Anda hasilkan, mensyukuri apa yang sudah Anda peroleh, dan berusaha meningkatkan kualitas spiritual. Di sini perempuan bicara dengan burung itu adalah gambaran seseorang yang sedang menempa dirinya untuk terus meningkat dalam ketajaman intuisinya, spiritualnya, mensyukuri apa yang dijalani, nggak geribut gitu, walaupun alone and lonely, tapi dia tidak pernah merasa seperti itu. Justru dalam kesendirian dia semakin tajam dalam rasa batinnya dan mengerti setiap langkah hidupnya, karena dia tidak terpengaruh kiri dan kanan. Untuk yang berpasangan, pastikan bahwa Anda mampu membuat dia merasa nyaman, fokus, dan kualitas dari hubungan yang Anda bangun dengan orang yang Anda sayangi itu bobotnya makin meningkat. Kenapa? Karena di pondasi dalam hubungan Anda itu adalah cinta, kejujuran, ketulusan, kesetiaan yang mahal harganya, dan itu yang harusnya menjadi prioritas dalam hubungan. Jadi buat yang keluar dari tracknya ya, itu akan mengalami banyak masalah, kegagalan hubungan, hancur lebur hubungan, kekacauan. Jadi jujurlah dengan segala hal yang dijalani, ini akan membuat hidup Anda bahagia, damai, dan tentram. Buat yang lajang, kalau saat ini sedang sibuk ngumpulin pundi-pundinya, tabungannya untuk bisa liburan kemana saja yang Anda mau, mungkin boleh ya fokus dengan apa yang sedang Anda kejar, penuh tanggung jawab, jangan sampai kebelah-belah nanti kerjanya berantakan. Tapi yang sedang memaintain hubungan kayaknya alon-alon klakson ya. Dan Anda juga menyadari bahwa dengan memaintain komunikasi dengan baik, bisa seperti Witing Tresno Jalaran Soko Kulino yang katanya cinta akan terjalin karena terbiasa ngobrol, terbiasa bertemu, terbiasa diskusi, terbiasa saling memahami, akhirnya mudah sekali untuk bisa menautkan hati ya. Oke. Yang terakhir adalah Capricornus, betul? The High Priestess, pendeta wanita. Ini kayaknya beberapa kali ya Capricornus The High Priestess nih. Ini simbol bahwa message spiritualnya kuat sekali. Hari ini ada tuntunan, ada arahan secara batin untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan, bahwa langkah apapun semua adalah untuk tujuan peningkatan dari sosok diri Anda secara lahir dan batin, sehingga apapun yang ada di luar dari itu Anda tidak terlalu risau. Yang Anda pikirkan adalah bagaimana menjadi seseorang yang baik dan mempersembahkan yang terbaik ya. Untuk yang berpasangan, selalu ingat pondasi cinta Anda adalah ikrar suci dari kata cinta yang sudah diucapkan. Tidak ada yang ingin mengingkari dan tidak mau main-main. Jika hati sudah terpaut, maka itu yang akan terus diperjuangkan agar tetap menyatu, tetap saling menyayangi, untuk saling menjaga hati. Buat yang lajang, kalau sudah mulai mikirin gimana ya caranya untuk bisa menemukan calon pendamping hidup, wah itu berarti harus fokus nyarinya, nggak asal dapet, nggak asal nyomot, nggak asal ketemu di salah tempat lagi ya, jangan sampai. Tapi kalau yang sekarang memang sudah ada, yang sedang dijajaki, kayaknya arahnya oke, nah di-maintain dengan baik, siapa tahu malah cepat jadian, cepat bawa ke orang tua gitu, nanti bisa ketemu juga dipertemukan dengan calon mertua. Dan untuk yang sibuk-sibuk dengan urusan kegiatan pekerjaan, Anda tetap harus on the track, jangan sampai tergoda dapat imbalan yang besar tapi ternyata ada penyimpangan, jangan sampai. Harus fokus dan ingat tujuan suci dari kehidupan adalah menyelesaikan tugas yang memang menjadi fitrahnya dalam kehidupan kita, yang mempunyai tanggung jawab besar menjadi orang yang jujur, on the track, amanah, dan bisa dipercaya. Mudah-mudahan Capricornus yang lajang
makin meningkatkan kualitas dirinya ya. Oke, dari semua yang dibahas, kalau ada yang kurang berkenan jangan simpan dalam hati apalagi di pikiran, tapi kalau ada yang baik aminkan semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Untuk yang ingin konsultasi private silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana cara konsultasinya, bagaimana cara transfernya di WhatsApp 0878 85001208. Pesan untuk hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.